Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yenita Octavia pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Itu kita lihat dalam bentuk tabel. Ini tabel sudut istimewa. Bahwasanya ini alfa, ini lambang sudut ya. Sudut istimewa kita ada 5, itu mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara membacanya, sin 0 derajat adalah 0, cos 0 derajat adalah 1, tangen 0 derajat adalah 0. Jadi alfa ini diganti dengan sudut-sudut yang ada di bawah alfa. Untuk yang kedua, sin 30 derajat adalah 1/2, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Untuk yang ketiga, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, dan tangen 45 derajat adalah 1. Yang keempat, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, cos 60 derajat adalah 1/2, dan tangen 60 derajat adalah akar 3. Untuk yang kelima, sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0, dan tangen 90 derajat adalah tak terhingga. Berikut kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama, sin 30 derajat tambah cos 60 derajat. Ini yang di dalam tabel sudut istimewa tadi harus Anda hafal ya. Berarti sin 30 derajat kita ganti dengan 1/2. Terus cos 60 derajat juga 1/2 tadi di dalam tabel sudut istimewa. Ini 1/2 tambah 1/2 hasilnya adalah 2/2 atau sama dengan 1. Yang kedua, contoh soalnya, cos 45 derajat dikali sin 90 derajat tambah tangen 60 derajat kali cos 30 derajat sama dengan, ini untuk cos 45 itu adalah setengah akar 2, sin 90 derajat adalah 1, tangen 60 derajat adalah akar 3, dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi tinggal kita selesaikan operasi aljabar pada bentuk akar, yaitu di sini 1 kali 1 adalah 1, di sini 2, ini tetap akar 2. Berarti ini 1/2 akar 2. Terus ini 1/2 akar di bagian belakang kita kalikan. Ini akar 3 kali akar 3 jadinya adalah 3 atau akar 9. Akar 3 kali akar 3, akar 9 keluar 3. Ini kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kali 1 kali 3 jadinya ini adalah 3/2. Ini setengahnya bisa kita keluarkan, sama-sama punya setengah, berarti setengahnya kita keluarkan. Dalam kurung tinggal akar 2 ditambah 3. Ini setengahnya tadi sudah kita keluarkan. Berikut kita lihat untuk contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga ya. Sebuah tangga memiliki panjang 7 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Tentukanlah jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah. Kita akan lihat penyelesaiannya. Kalau soal berbentuk soal cerita seperti ini, maka langkah pertama adalah buat dulu segitiga siku-sikunya. Ini kita misalkan dengan A, B, C, terus tangga, ini tangga ya. Sebuah tangga memiliki panjang 7 meter, berarti ini dindingnya. Ini adalah dinding rumah, disandarkan atau ini tembok rumahnya si BC, tangga ini disandarkan pada tembok rumah, sehingga kalau kita gambarkan berbentuk segitiga siku-siku. Sudut antara tangga dengan tanah itu 60 derajat. Kita lihat penyelesaiannya, si AB itu adalah tangga, kalau dibuatkan gambar segitiga siku-sikunya, dia berfungsi sebagai sisi miring. Sementara BC yang akan dicari yaitu jarak antara ujung tangga dengan permukaan tanah. Ini dia, ini permukaan tanah, berarti BC yang akan kita cari. Ingat posisinya, yang BC itu posisinya adalah di bagian depan dari sudut 60 derajat.
Maka di sini yang ditanya bagian depannya si BC yang diketahui adalah miring. Jadi ingat depan miring, demi. Berarti yang akan kita cari adalah sin. Si demi. Kita cari di sini sin 60 derajat sama dengan depannya BC per AB. Sin 60 derajat di tabel hafalan sudut istimewa nilainya adalah setengah akar 3. Si BC ini yang mau dicari, panjang AB adalah 7. Untuk mencari BC, tinggal kita kali ini, kali silang, jadinya adalah setengah akar 3 kali 7, atau 7 per 2 akar 3. Jadi jarak antara ujung tangga dengan permukaan tanah adalah 7 per 2 akar 3 meter. Berikut kita akan lihat contoh yang keempat. Seorang anak dengan tinggi 160 cm berdiri di depan tiang bendera dengan jarak 4 meter. Dia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukanlah tinggi tiang bendera tersebut. Jadi untuk mencari tinggi tiang bendera, tidak perlu pula tiang benderanya kita panjat. Cukup dari bawah saja kita memandangnya. Caranya seperti ini, andaikan ini seorang anak, anaknya Doraemon ya. Ini tiang bendera. Terus si anak ini memandang tiang bendera dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat ya. Sudut elevasinya 30 derajat nih. Jarak antara anak dengan tiang bendera nih, anak dengan tiang bendera itu jaraknya adalah 4 meter. Ini ibu misalkan dengan A, ini B, ini C. Ya, lantainya ini lantainya. Maka BC adalah tinggi tiang bendera dari mata anak. Ini lihat, BC adalah tinggi tiang bendera dari mata anak. Perhatikan di sini. Yang diketahui AC-nya 4 meter. AC, posisi AC terhadap 30 derajat itu adalah di samping. Sementara BC yang akan kita cari itu posisinya di bagian depan. Berarti depan samping, desa. Berarti desa itu adalah mencari tangen, desa. Maka di sini adalah tangen. Tangen 30 derajat sama dengan BC per AC. Tinggal kita masukkan nilainya. Tangen 30 derajat adalah sepertiga akar 3. BC per AC itu adalah 4 meter. Ini kita kali silang, BC sama dengan sepertiga akar 3 dikali 4, jadinya 4 per 3 akar 3. Ini satuannya baru meter ya. Jadi tinggi tiang bendera dari tanah, ini tadi yang BC baru tinggi tiang bendera dari mata anak. Kalau dari tanah, maka kita tambah dengan tinggi si anak. Jadinya 4 per 3 akar 3 meter, ditambah tinggi si anak ini. Ini dari lantai, tinggi si anak adalah 160 cm. Sama-sama kita jadikan meter, jadinya adalah 4 per 3 akar 3, ditambah 160 cm jadikan meter adalah 1,6 meter. Maka inilah tinggi tiang bendera. Demikianlah penjelasan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.